Saya sudah sampaikan supaya firman yang sederhana mengerjakan mujizat, dengar dan lakukan. Datang dengan menyembah. Saudara kalau mau berseru, berseru sama Tuhan. Jangan malu berseru. Cerita yang sama dengan ini, ada seorang ibu karena menginginkan kalimat yang sederhana ataupun remah-remah firman dan terjadi mujizat dalam hidupnya. Kita pengen lihat karakternya seperti apa. Markus pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-28. Nah sekarang kita mau pelajari karakter ibu ini seperti apa. Kenapa seorang perempuan Syro-Fenisia yang sebenarnya tidak masuk hitungan, Yesus ketika datang ke dunia pelayanannya fokus hanya bagi orang Israel. Makanya Yesus katakan aku hanya diutus bagi domba-domba yang hilang daripada orang Israel. Tetapi seorang perempuan di luar Israel pernah punya pengalaman disembuhkan anaknya, mengalami mujizat. Karena apa? Dia hanya mencari firman yang remah-remah. Atau firman yang sederhana, sepatah kata kalau bahasanya perwira tadi. Kalau perempuan ini dikatakan remah-remah, sisa-sisa. Yang mungkin tidak dianggap orang lain. Yang mungkin dianggap sepele orang lain. Datanglah dia dengan tersungkur di kakinya. Makanya bisa saya katakan sikap hati seseorang ketika menyembah. Ketahuan orang itu orang rendah hati atau tidak. Perempuan ini tidak peduli. Dia tersungkur dan menyembah. Bagaimana saudara caramu menyembah? Masih jual-jual mahal suaranya? Shalom. Saya tidak peduli latar belakang kita dari siapa, dari mana. Kalau kita benar mau cari Tuhan, cara menyembahnya harus berbeda. Amin. Cara dengar firman-Nya harus berbeda. Gairah untuk Tuhan harus ada. Kalau kita belajar dalam Mezbah 2 pagi, korban itu harus dibakar dengan api. Api itu bicara semangat. Korbanmu harus disertai dengan api yang kudus. Amin. Karena tanpa api korban itu menjadi busuk saudara. Jadi beribadah tanpa gairah. Bukan menyenangkan hati Tuhan. Tapi memuakkan hati Tuhan. Jadi kalau kita datang beribadah, berdoa tanpa gairah. Bukan Tuhan jadi suka, muak dia. Aduh. Kalau minta uang sama suami, kalau minta uang sama Tuhan, kalau minta ini luar biasa ini teriaknya. Tapi menyembah gak bisa. Saya berharap kita mulai koreksi diri ini. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara tahu siapa yang dimaksud anjing? Perempuan Syro-Fenisia. Perempuan Syro-Fenisia. Jadi bahasa simpelnya begini. Saya ini cuma diutus buat orang Israel. Buat anak-anak. Tapi kalau buat anjing saya nggak diutus. Direndahkan kan? Jadi ini Yesus sedang membahas siapa diri perempuan ini. Berarti sedang dibongkar kelakuannya. Sedang dibongkar siapa dia. Sedang dibongkar keburukannya. Tapi luar biasa perempuan ini tidak menyerah. Lalu dia berkata apa? Tetapi perempuan itu menjawab ayat 28. Benar Tuhan. Berarti dia akui dia seperti anjing itu. Dia akui semua kesalahannya. Maka poin yang ketiga. Firman yang sederhana akan mengerjakan mujizat. Jikalau kita mau mengakui kekurangan kesalahan kita. Nah saudara perhatikan perempuan ini mengakui dia. Benar Tuhan. Memang aku seperti anjing itu gak layak. Tapi dia katakan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Poin yang keempat, dia tidak tersinggung ketika kejelekannya dibongkar firman. Saudara jangan tersinggung ketika dosa kita sepertinya ditemplak terus dari khotbah. Saya sudah sampaikan supaya firman yang sederhana mengerjakan mujizat, dengar dan lakukan. Datang dengan menyembah. Saudara kalau mau berseru, berseru sama Tuhan. Jangan malu berseru. Orang-orang yang benar itu. Mereka datang berteriak, berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan meluputkan mereka dan memuliakan mereka. Saat engkau datang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan bilang.